Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, children. How are you? I hope you all on a good condition and healthy, happy, and enjoy this moment. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama Ibu Inggit ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar bab baru nih, yaitu tentang pengukuran. Kalian bisa buka buku gasingnya ya di bab 4, bab pengukuran. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut untuk belajar bersama-sama, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bissolihin. Amin. Oke, nah selanjutnya tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menentukan alat ukur yang tepat untuk mengukur berat, panjang, dan waktu. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menentukan waktu dengan tepat. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja ke pembelajarannya. Nah, pembelajaran yang pertama, mengenal alat ukur. Oke anak-anak, kira-kira kalian udah tahu belum alat ukur yang sudah atau yang sering kalian temui di sekitar kalian? Oke, kita lihat sama-sama ya. Di sini ada alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu yang pertama ada penggaris. Lalu alat ukur yang kedua untuk mengukur panjang ada meteran pita. Nah, anak-anak, biasanya penggaris itu bisa digunakan untuk permukaan yang rata ya, permukaan yang datar. Nah, kalau permukaannya itu tidak datar atau tidak rata, kalian bisa menggunakan meteran pita. Biasanya meteran pita ini digunakan untuk mengukur lingkar badan atau lingkar dada atau misalnya lingkar kepala dan lain sebagainya. Biasanya meteran pita ini sering digunakan atau bisa sering kalian temukan ketika kalian pergi ke penjahit. Oke, nah selanjutnya alat ukur berat. Nah, alat ukur berat ini bermacam-macam anak-anak. Nah, yang pertama nih ada alat ukur berat. Nah, dua alat ukur ini biasanya digunakan untuk mengukur berat badan. Pasti kalian sebagian besar ada nih di rumahnya ada alat ukur berat yang seperti ini. Atau biasanya kalau kalian pergi ke posyandu atau ke puskesmas, kalian bisa menemukan alat ukur berat yang bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya ada alat ukur untuk barang-barang yang tidak terlalu berat nih. Misalnya nih, ini adalah 3 contoh alat ukur berat untuk biasanya digunakan untuk mengukur berat telur, berat tepung, berat gula, dan lain sebagainya. Nah, yang ini biasanya setiap rumah atau ayah bunda kalian di rumah ada ya. Ini biasanya di dapur kalian bisa temukan nih. Yang ini kalian bisa temukan ketika kalian pergi ke pasar dan lain sebagainya. Nah, yang ini kalian bisa temukan ketika kalian ke supermarket. Biasanya kalau membeli buah atau membeli telur biasanya diukur menggunakan alat ukur berat yang ini. Nah, yang ini, yang terakhir, ini adalah alat ukur berat untuk biasanya digunakan untuk mengukur berat emas anak-anak. Nah, itu dia tadi macam-macam alat ukur berat. Nah, selanjutnya ada alat ukur waktu. Alat ukur waktu ini juga bermacam-macam ya. Yang pertama ini ada jam analog. Jam analog itu kalian bisa lihat menitnya, detiknya dengan transparan ya. Biasanya nih jarum yang pendek menunjukkan jam, jarum yang panjang dan tebal itu menunjukkan menit. Nah, jarum yang panjang dan tipis menunjukkan detik. Nah, selanjutnya ada juga jam digital. Ini ada jam tangan digital atau ini ada jam digital yang biasanya di rumah gitu. Jam digital itu tampilannya langsung menunjukkan jamnya. Kalau jam analog biasanya kita harus tahu dulu nih
ini pukul berapa, harus diteliti dulu. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk menentukan waktu anak-anak, menentukan waktu. Nah, ini ada beberapa jam yang sudah menunjukkan waktunya masing-masing nih. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sekarang anak-anak coba kalian tebak untuk yang pertama ini jamnya menunjukkan jam berapa atau menunjukkan pukul berapa? Ya, pukul 2. Betul sekali. Karena jarum pendeknya menunjukkan ke angka 2 dan jarum panjangnya, jarum untuk menitnya menunjukkan ke angka 12. Ini adalah pukul 2.00. Nah, selanjutnya yang kedua, ini menunjukkan pukul berapa anak-anak? Ya, ini menunjukkan pukul 4 karena jarum pendeknya menuju ke angka 4, sedangkan jarum panjangnya ke angka 12. Selanjutnya yang ketiga, ini pukul berapa anak-anak? Ya, betul, ini pukul 9. Karena jarum pendeknya menunjukkan ke angka 9, jarum panjangnya menunjukkan ke angka 12. Yang selanjutnya menunjukkan pukul berapa anak-anak? Oke, betul, pukul 5.00 karena jarum pendeknya menunjukkan ke angka 5 dan jarum panjangnya menunjukkan ke angka 12. Jadi kalau misalnya angka atau jarum panjangnya itu menunjukkan ke angka 12, pasti dia itu pukul pas ya jamnya ini pendeknya ke angka 2 dan jarum panjangnya ke angka 12, berarti dia jam 2 pas, tidak lebih tidak kurang. Kalau yang ini jarum pendeknya ke 4, nah jarum panjangnya ke angka 12 seperti yang tadi, berarti ini pas jam 4 gitu. Nah, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Kalau yang ini jam berapa anak-anak? Kita bisa lihat kalau di yang baru ini jarum pendeknya berada di antara 3 dan 4. Nah, jarum panjangnya menunjukkan ke angka 6. Berarti jam ini menunjukkan pukul 3:30 menit. Atau kita tuliskan 3:30. Oke. Nah, selanjutnya ini pukul berapa anak-anak? Ya, ini menunjukkan pukul 1:15 menit. Nah, karena panjang jarum pendeknya itu menunjukkan ke angka 1 dan jarum panjangnya menunjukkan ke angka 3. Nah, selanjutnya ini menunjukkan pukul berapa anak-anak? Ya, ini menunjukkan pukul 7.20. Pukul 7.10. Maksudnya pukul 7.10 ya. Nah, atau pukul 7:10 menit. Karena dia jarum pendeknya ke angka 7 dan jarum panjangnya ke angka 2. Bu, gimana sih menentukan dia itu 10 menit, 15 menit, atau 30 menit? Gimana caranya, Bu? Oke, kita sama-sama belajar ya. Nih, ini ada potongan jam dinding ya. Kita perhatikan, ini jam dinding ini ada garis-garisnya nih di sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya kita langkahkan di sini ada 5. Nah, sebelum ke situ, di sini jarum pendek pada jam itu menunjukkan jam ya. Terus ada jarum panjang. Yang panjang itu menunjukkan menit. Lalu jarum yang lebih tipis dan panjang itu menunjukkan detik. Oke. Nah, kita akan perbesar bagian sini. Ini diperbesar ya. Nah, selanjutnya anak-anak, dari angka 12 ke angka 1 ada garis-garis kecil. Sebenarnya di sekeliling jam dinding itu ada garis-garis kecil ya. Nah, ini pasti setiap detik itu atau setiap menit pasti nanti dia akan berputar dari kiri ke kanan dan terus berputar. Nah, ini kita hitung ya, ada berapa garis kah? 1, 2, 3, 4,
5. Ada 5 loncatan nih dari angka 12 ke angka 1. Itu maksudnya apa? Maksudnya berarti dari dari angka 12 ke angka 1 itu ada 5 langkah ya anak-anak. Itu berarti kalau jarum menit atau jarum yang panjang yang ini, dia itu berjalan dari angka 12 ke angka 1, itu menandakan bahwa jam itu sudah berjalan 5 menit. Ya. Nah selanjutnya supaya lebih jelas lagi, berarti dari angka 12 ke angka 1 itu ada 5 langkah. Kalau misalnya yang berjalan itu adalah jarum menit, yang ini misal dari 12 dia ke angka 1, berarti dia sudah berjalan 5 menit. Kalau misalnya yang berjalan itu merupakan detik, detik itu dari angka 12 ke angka 1 berjalannya, berarti dia sudah berjalan 5 detik. Tapi berbeda dengan jam ya anak-anak. Kalau jam jika dia berjalan dari 12 ke angka 1 berarti dia baru 1 jam gitu. Nah selanjutnya nih dari angka 12 ke angka 1 5. Dari angka 1 ke angka 2 5. Dari angka 2 ke angka 3 juga 5. Nah sekarang coba kalian tebak ini pukul berapa? Pada jam berikut menunjukkan pukul berapa. Nah, ini merupakan coba jarum pendeknya ke angka 7. Berarti dia itu 07. Ya. Nah, jarum panjangnya ke angka berapa? Ke angka 1. Berarti dia sudah berapa menit dari angka 12? Dari 12 ke angka 1. Berarti sudah 5 menit. Berarti dia merupakan jam 07.05 atau pukul 7 lebih 5 menit gitu. Nah selanjutnya ini pukul berapa anak-anak? Nih dia jarum pendeknya menunjukkan pukul 7. Berarti kita bisa tuliskan dia itu 07 dulu ya. Kita lihat dari jarum pendeknya dulu. Titik berapa? Kita lihat dari angka 12 sampai ke angka 2 karena jarum panjangnya itu di angka 2. Berarti dia melangkah berapa langkah sih jarum menitnya? Dari 12 ke 1 5, dari 1 ke 2 5. Berarti berapa? 10. Berarti dia itu pukul 7 10 menit. Pukul 7 lebih 10 menit atau ditulis 07.10 begitu. Kita coba lagi. Ini pukul berapa anak-anak? Ternyata jarum pendeknya itu antara 8 dan 9. Kita bisa tuliskan karena dia itu belum ke angka 9, kita tuliskan dulu 08. Nah, titik itu bisa dibaca lebih ya. Lebih berapa menit? Kita hitung dari angka 12, si jarum pendeknya sudah berjalan berapa langkah? Dari 12 ke 1 5, dari 1 ke 2 5, dari 2 ke 3 5, 5 Berapa langkah sih? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 langkah. Masing-masing langkah 5 menit. Berarti 5 menit kali 8 sama dengan 40 menit. Berarti dia itu pukul 8 lebih 40 menit. Nah, atau dituliskan 08.40 gitu. Nah, selanjutnya ini pukul berapa anak-anak? Kita lihat pukul 10 lebih 8 menit. Kok 8 sih Bu? Dari mana? Kita lihat lagi. Nih Ibu perbesar ya. Pukul 10 karena jarum pendeknya itu menunjukkan ke angka 10. Nah, lebih 8 menit dari mana? Nih, dari 12 ke angka 1 dia sudah berjalan 5 menit jarum menitnya. Lalu dari angka 1 ke sini itu dia 3 langkah anak-anak nih. 1 2 3.
3 langkah, berarti 3 menit nih, kita luruskan ya. Tuh, dia itu jarum panjangnya atau jarum menitnya menunjukkan ke sini, ke 3 langkah dari 1 2, dari 1 dan 2 gitu. Jadi 5 ditambah 3 menit berarti 8 menit. Berarti dia itu pukul 10 lebih 8 menit. Ditulis 10.08. Nah, selanjutnya, tahukah kamu biasanya pukul 01.30 sering disebut dengan setengah 2. Terus pukul 05.30 sering disebut setengah 6. Terus pukul 07.30 sering disebut setengah 8. Dan seterusnya ya anak-anak, kalian bisa baca di buku gasing halaman 126 supaya lebih lengkap. Oke, nah selanjutnya adalah tugas anak-anak. Silahkan kalian kerjakan tugasnya. Kalian gambarkan lagi gambar bentuk jamnya ya anak-anak. Gambarkan lagi bentuk jamnya. Lalu setelah kalian menggambarkan bentuk jamnya, kalian bisa tuliskan dia itu pukul berapa. Oke, kalau yang ini kayaknya dia gift, tapi nanti dia itu jarum panjangnya menunjukkan ke angka nanti deh ya. Nanti Ibu screenshot untuk tugasnya apa saja. Jadi kalian bisa lebih jelas. Ini Ibu salah gambarnya. Dia gambarnya yang berjalan, harusnya gambar yang diam seperti yang lain. Nah, nanti kalian gambarkan juga, jangan lupa gambarkan juga gambar jamnya. Lalu setelah digambar, kalian bisa sebutkan dia yang A ini pukul berapa, yang B pukul berapa, yang C pukul berapa, yang D pukul berapa. Disalin di buku tulis atau di buku tugas masing-masing ya. Jangan lupa. Nah, sekian untuk tugas atau untuk materi kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. See you on the next video, dan insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Oke. See you on the next video or on the next meeting. So don't forget to always learning. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.